Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rahman, Allahu Rahim. Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahillazi razaqana bi mahabbati habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatih lima aghlika wal khatim lima sabak, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha az-zunub wa tasluhu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Alhamdulillah, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, semoga kita semua senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada kita dengan pandangan maghfirahnya, dengan pandangan rahmatnya, sehingga kita tergolong hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua, termasuk nikmat iman dan Islam. Banyak di luar sana di bulan Ramadan, bulan yang penuh suci, bulan yang penuh hikmah, bulan yang dimana di bulan ini diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim, nuzulul Quran, yang telah kita lalui di hari-hari kemarin. Dan sedikit ada pertanyaan dari beberapa ahbab majlis yang mana di belakang saya Al-Fakir sekarang berada di sebuah studio. Di belakang saya beliau Sayyid Ahmad Al-Hadi Al-Hasani. Beliau guru saya, sanad saya, murabbi saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya. Pertanyaan itu akan saya jawab melalui live seperti ini. Saya bukan seorang ulama, saya bukan seorang da'i, saya hanya al-fakir ilallah ta'ala. Saya hanya seorang hamba yang berusaha mengejar ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak punya amalan apa-apa. Dosa saya banyak, maksiat saya banyak, salat saya lalai, zikir saya sedikit. Akan tetapi satu tujuan saya di dalam hidup di alam dunia ini, hanya satu tujuan saya. Saya ingin agar Rasulullah SAW tersenyum kepada saya dan tersenyum kepada semua majelis-majelis yang ada di khususnya kota Garut ini dan khususnya yang ada di seluruh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu tujuan saya. Kenapa saya bertujuan seperti itu?
Karena jika Nabi Muhammad SAW tersenyum kepada kita, beliau menatap kita saat ini, akan tetapi kita tidak menyadari. Kita sering menangis saat membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa Nabi Muhammad mungkin sedang menangis melihat kelakuan kita, akhlak kita, keburukan-keburukan kita yang kita tutupi di hadapan orang-orang ramai. Makanya poin terpenting di dalam hidup saya hanya ingin membuat Rasulullah SAW tersenyum kepada saya. Karena saya tidak bisa bersandar kepada amalan saya tidak bersandar kepada zikir saya. Semua yang kita lakukan, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa menjauhi maksiat itu karena kekuatan dari Allah. Kita bisa melakukan zikir itu karena kekuatan dari Allah. Dan kita bisa melakukan semua amal-amal kebaikan itu karena kekuatan dan inayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kenikmatan bil lazatil ibadah wal munajati iyyak. Kita diberi merasakan lazat di dalam ibadah, sedangkan di luar sana banyak yang ghaflah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Bahkan terang-terangan mereka makan di siang hari, minum di tengah jalan, tidak ada malu sama sekali. Tapi alhamdulillah, kita tidak boleh membenci mereka. Mungkin suatu saat mereka diketuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin mereka orang-orang yang sekarang, makanya oleh karena itu saya selalu berkata kepada majelis-majelis yang sering saya datangi, khususnya majelis saya yang sering saya bina selama ini, jangan pernah kita merasa menjadi orang baik. Karena kita kalau merasa menjadi orang baik, ketahuilah bahwa itulah bukan orang baik. Tapi berusahalah untuk menuju kepada kebaikan, menuju kepada rasa syukur, menuju kepada husnul khatimah, menuju kepada istiqamah, supaya tertanam di dalam hati kita. Jika menuju, otomatis bisa diartikan belajar. Kita belajar menuju kepada Allah, kita belajar menuju melalui Rasulullah SAW. Target kita bukan menjadi, tapi menuju. Proses tazkiyah, proses penyucian jiwa, proses perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti banyak rintangan, pasti banyak ujian, pasti banyak godaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menguji sosok seorang hamba, yang mana itu hamba benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, janganlah banyak mengeluh, janganlah banyak berkeluh kesah. Mari kita belajar tawakal kepada Allah, pasrahkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah saya yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan kita. Jangan pedulikan perlakuan-perlakuan dari makhluk. Seperti contoh, banyak yang membenci kita, banyak yang menzalimi kita, banyak yang menghasut kita. Buang semua. Fokuslah terhadap hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, Bib, kan kita harus hablum minan nas. Betul. Kita harus hablum minan nas, menjaga hubungan sesama manusia. Akan tetapi hablum minan nas yang paling pertama harus kita lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pun manusia, basyarun,
lakin laisa kal bashar, akan tetapi bukan manusia biasa. Tapi Nabi Muhammad itu juga manusia. Apakah kita telah hablu minanas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan kita tidak sezaman dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri telah berkata bahwa keturunanku tidak akan terputus sampai hari kiamat. Maka jagalah hubungan kita dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis sahih, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, aku lebih senang menjaga kekerabatan kepada keluarganya Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keluargaku sendiri. Itu qala Sayyidina Abu Bakar, sahabat tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa kita? Kita tidak pernah bareng bersama Nabi, tidak pernah makan bareng bersama Nabi, tidak pernah menatap wajah Nabi. Faktor apa yang membuat kita selamat dari murka Allah? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, asbab dan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan terputus sampai yaumil qiyamah. Bahkan Imam Mahdi pun nanti dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pertanyaan tadi. Ada ahbab yang bertanya, "Ya Habib, bulan ini kapan datangnya malam Lailatul Qadar?" Saya mendengar pertanyaan ini terkejut. Satu. Keduanya, ya bisa dikatakan sekali lagi saya bukan ini mengatasnamakan diri saya pribadi sebagai orang bodoh. Cuma saya punya beberapa selinting pengetahuan yang saya ambil dari ucapan-ucapan guru saya. Jawaban untuk kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Malam Lailatul Qadar terjadi, itu banyak ulama yang memprediksikan. Betul, sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan ada yang memprediksikan jika Ramadan hari Isnin, maka Lailatul Qadar akan turun tanggal sekian. Terus kalau Ramadan hari Selasa, kalau Ramadan hari Rabu, kalau Ramadan hari Kamis, Jumat, Sabtu atau Ahad, maka Lailatul Qadar akan terjadi tanggal sekian. Itu banyak ulama yang merefleksikan. Tapi itu hanya sebatas prediksi. Kita mau ambil silahkan. Tapi akan tetapi yang paling malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi 10 Ramadan terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak selalu malam ganjil. Bahkan pernah saat Nabi Muhammad SAW pun di malam-malam genap pun pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi saran saya, jawaban saya atas pertanyaan kapan Lailatul Qadar di bulan ini, jawaban saya, sibukkanlah diri kita untuk beramal ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena dalam 10 hari itu insya Allah kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Insya Allah, entah itu di malam genap, entah itu di malam ganjil, entah itu di malam 20, entah itu di malam 21, entah itu di malam 22, entah itu di malam 23, entah itu di malam 24. Kenapa Allah sembunyikan? Kenapa Allah sembunyikan? Karena agar di hati kita tidak ada gharad. Jika tidak Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar, mungkin kita 10 terakhir Ramadan tidak akan bisa untuk beriktikaf di masjid atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca Al-Qur'anul Karim.
sampai subuh, atau amalan-amalan yang tidak pernah kita lakukan di bulan-bulan selain di bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi saya tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah mengumumkan secara detail. Karena apa? Karena itu perkara gaib. Itu perkara yang jelas Lailatul Qadar pasti terjadi. Kalau Lailatul Qadar kita sandarkan di malam-malam ganjil, bagaimana dengan negara-negara lain yang beda waktu dengan kita? Bagaimana jika kita tidak tepat dalam menentukan tanggal tersebut? Bagaimana dengan nasib yang ada di Amerika, di negara fulan? Oleh karena itu, raihlah kebaikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Perbanyak berzikir kepada Allah. Perbanyak sedekah. Perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang menurut saya mungkin bukan lebih tepat, supaya kita tidak terpaku dalam satu contoh. Ada yang bilang bulan ini akan turun Lailatul Qadar malam 25, ada yang bilang malam 27, ada yang bilang malam 21, ada yang bilang malam 23, ada yang bilang malam 29. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Terus kalau kita seperti itu, bagaimana di malam 22? Apakah kita akan tidur? Bagaimana di malam 24? Apakah kita akan santai, duduk manis? Bagaimana dengan malam 26? Kalau hanya terjadi di malam-malam ganjil saja. Oleh karena itu, sepakat para ulama bahwa Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, di situ akan terjadi malam Lailatul Qadar. Adapun ciri-cirinya nanti di subuh harinya matahari terbit, tidak terlalu silau. Di malam harinya malam yang begitu tenang, tidak panas, tidak dingin. Khairun min ahfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 malam. Kalau kita mendapatkan malam itu, maka kita lebih mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi saya pribadi, perbanyaklah melakukan kebaikan di 10 terakhir bulan Ramadan. Kebaikan itu banyak. Tidak harus beritikaf, tidak harus kita berkumpul bersama anak istri, baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada malam yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi hanya satu kali. Loh, di dalam Al-Quran kan sudah jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Betul, sadaq. Itu ayat sangat kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu malam yang hanya terjadi satu kali. Sedangkan malam Lailatul Qadar terjadi setiap tahun sekali. Tapi ada satu malam yang sering kita lupakan, yaitu malam dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya terjadi satu kali seumur hidup alam dunia. Malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi Muhammad tidak dilahirkan, tidak akan ada malam Lailatul Qadar. Bahkan tidak akan diturunkan Al-Quranul Karim. Bahkan tidak akan diciptakan semua alam semesta ini. Al-kaunu isyaratu wa antal maqsud. Ya asyrafa man nala maqamal mahmud. Allah ciptakan semua alam ini itu isyarah untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tambihan ala uluwi maqami. Jadi sebagai tanbih dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan kepada semua alam semesta yang Allah ciptakan bahwa Nabi Muhammad itu uluwi maqami. Maqamnya itu sangat tinggi. Tidak ada satupun ma ra'aitu ba'dahu wa ma ra'aitu mislahu. Ba'dahu atau qablah. Jadi enggak ada yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perbanyaklah membaca sholawat. Perbanyaklah membaca sholawat. Sholawat apa? Bebas. Antum mau baca sholawat paling pendek silahkan. Antum membaca sholawat yang panjang sekalipun silahkan. Tapi ada sebuah aulia Allah, seorang aulia Allah yang bernama Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga bukan tidur. Bahkan bukan hanya beliau yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti radhiyallahu an, Imam Ghazali, Imam Bukhari sekalipun beliau semua tidak sezaman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka semua bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang waliullah, Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau bertemu langsung yaqzah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, di dalam kitab Bughyatul Mustafid, bahkan di dalam kitab Irsyadul Asfiya yang disusun langsung oleh guru saya Sayyid Ahmad Al-Hadi At-Tunisi Al-Hasani Al-Maghribi. Beliau seorang Al-Fadil, Al-Imamul Kamil, Al-Khalifah. Beliau murabi saya, kekasih saya. Di dalam kitab beliau juga tertulis tentang pertemuan Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu keturunan ke-22 dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada satu salawat yang bisa menandingi salawat Al-Fatih lima al-Ghlika. Jadi perbanyaklah membaca salawat Al-Fatih. Salawat Al-Fatih yang lafadznya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughlika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Perbanyaklah membaca salawat itu. Saya ijazahkan kepada semua yang mendengar ucapan saya ini, saya ijazahkan kepada antum semua. Sanad saya kepada Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Saya dari beliau Syekh Ahmad Al-Hadi Al-Hasani. Beliau dari gurunya Syekh Abdul Aziz Al-Ba'kili. Beliau dari gurunya lagi Syekh Muhammad Al-Habib Al-Ba'kili. Beliau dari gurunya lagi Syekh Ahsan Al-Ba'kili. Dari gurunya lagi Syekh Husain Al-Ifrini. Dari gurunya lagi Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Kansusi. Dari gurunya lagi Syekh Ali At-Tamasini wa Syekh Ali Harazim wa Syekh Abdul Wahab Al-Ahmar wa Syekh Tayyib As-Sufyani. Dan berempat ini langsung dari Syekh Ahmad At-Tijani, dan Syekh Ahmad Tijani langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaztukum, ana ijazahkan kepada antum semua salawat Fatih ini. Berapa banyak ya Habib bacanya? Semampu antum. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 11 kali, atau 113 kali. Tapi alangkah baiknya dibaca 489 kali. Kenapa saya mendoktrin membaca sholawat? Kita bukan tidak boleh membaca Al-Quran. Silahkan kita baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Tapi awas kalau membaca Al-Quran, kita harus benar tata caranya, makharijul hurufnya.
panjang pendeknya, tasdidnya, tajwidnya, ikhfa idghamnya, izhar dan madnya, wajib mutasil, wajib munfasil, mad iwad, tabi'i, mad banyak lagi ilmu tajwid. Sebab satu ayat membaca Al-Quran salah itu bisa menjadi dosa. Sedangkan alif lam mim itu 3 huruf. Satu huruf kita baca salah, baca ayat Quran, dosa. Karena itu khusus umat Nabi Muhammad SAW ada amalan yang walau antum tidak punya wudu sekalipun, antum baca di jalan sekalipun, antum baca sholawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti akan diterima. Setiap umatnya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka malam itu juga malaikat laporan kepada Rasulullah bahwa fulan bin fulan bin fulan bin fulan membaca sholawat kepadamu wahai Rasulullah. Ini hikmahnya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Insya Allah dengan terus-terusan kita membaca sholawat, hati kita menjadi lembut dan kita diberikan cahaya-cahaya ilmu oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah kuatannya ilmu, dan akhirnya kita nanti bisa menguasai ilmu Al-Quran karena kita sudah mendapat sumbernya, yakni Rasulullah SAW. Ilmu mungkin bisa dicabut suatu saat, tapi kalau kita sudah mengejar sumbernya, baginda Nabi Muhammad SAW, maka semua ilmu insya Allah kita akan diberi al-futuh, kita akan diberi pembukaan semua ilmu melalui perantara Nabi Muhammad SAW dengan asbab berbanyak membaca salawat, terutama salawat al-fatih lima al-ghalika, salawat al-fatih. Satu kali membaca salawat fatih 6.000 pahalanya. Bahkan ada sebagian riwayat yang meriwayatkan walaupun 7 langit lapis bumi, makhluk 7 langit, makhluk 7 bumi menulis pahala pembacaan salawat fatih, maka qadaru tidak akan terhingga. Jadi perbanyaklah salawat al-fatih. Perbanyak juga membaca Al-Quranul Karim. Minimal satu hari kita baca 1 juz. Tidak sanggup, minimal setiap ba'da salat 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Tak usah banyak. Karena Allah lebih mencintai amalan yang sedikit tapi istiqamah daripada banyak tapi tidak istiqamah. Belajar baca di salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisa langsung berdoa. Kita zikir, banyak istighfar kepada Allah dengan penuh tawadhu, dengan penuh merasa penyesalan, dengan penuh merasa dosa, dan membaca sholawat kepada Rasulullah supaya istighfar kita diterima oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat peristiwa di dalam kitab Mafahim Najibu Antusoha karangan Al-Imam Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di dalam kitab itu tertulis bahwa Nabi Adam itu beribu-ribu baca istighfar kepada Allah saat diusir oleh Allah dari surga. Itu Allah cuek, tidak merespon. Akan tetapi Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam ketika beliau berkata, "Bihaqqi Muhammad, ighfirli ya Rabb." Dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad, maafkan aku. Akhirnya Allah bertanya, dari siapa kamu tahu nama Muhammad? Akhirnya di dalam kitab Mafahim itu dijelaskan bahwa ya Rabb, ketika aku selesai diciptakan olehmu, ketika aku bangun, aku melihat di tiang-tiang ars maktub tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku berpikir tidak mungkin ada nama makhluk bersandar dengan nama Allah kecuali makhluk itu makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu
Bihaqi Muhammad ighfirli ya. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Betul Adam. Kalau tidak aku ciptakan Muhammad, ma khalaqtuka, maka aku tidak akan menciptakanmu. Wa ma khalaqtul jannah, maka aku tidak akan pernah menciptakan surga. Wa ma khalaqtun nar, maka aku tidak pernah akan menciptakan neraka. Ini kehebatan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lamma khalatul aflak. Kita harusnya bangga menjadi umatnya Nabi. Kita harusnya bersyukur menjadi umatnya Nabi. Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku ingin menjadi umat Nabi. Tidak bisa. Tapi kita tidak pernah berdoa. Apakah kita sebelum lahir pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad SAW? Tidak pernah, tapi Allah beri kepada kita. Lalu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lahir dalam keadaan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika kita tidak pandai bersyukur, bisa mungkin kita mati tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kunci utama, semua kunci menuju Allah sudah Allah kunci, kecuali pintu menuju Allah tuh hanya melalui jalur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk ikhwan ahbab majlis yang bertanya kapan Lailatul Qadar, saya jawab wallahu a'lam bissawab. Tapi saya menyarankan kepada antum, khususnya yang bertanya, dan kepada semua, mohon maaf, saya bukan memprediksi, tapi saya hanya sekedar mengingatkan saja. Jikalau ada salah dan khilaf, itu mutlak dari kebodohan saya. Mutlak dari kebodohan saya. Saya hanya seorang santri yang belajar berusaha mendapat ridha Allah, ridha Rasul, senyum Rasul, dan ridha guru saya, Sayyid Ahmad Al-Hadi Al-Hasani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur guru saya, Sayyid Ahmad Al-Hadi Al-Hasani. Jadi saya menjawab pertanyaan antum yang bertanya kepada saya melalui WhatsApp. Saya katakan, beramallah Anda di 10 terakhir bulan Ramadan. Entah itu malam genap, entah itu malam ganjil. Yang penting beramal kebaikan. Apa aja amal kebaikannya. Beriktikaf di masjid, baca Quran sampai subuh, baca sholawat sampai subuh, sedekah, apalah yang bisa kalian, bersih-bersih masjid. Apa kebaikan yang kalian lakukan, lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Insya Allah kita pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting kita mendengar kabar nanti di akhirat dari Allah bahwa kita mendapat Lailatul Qadar. Makanya mumpung masih ada kesempatan, beberapa hari lagi kita akan menjelang hari raya Idul Fitr. Oleh karena itu, marilah tidak usah saling hujah-menghujah. Wah, sekarang Lailatul Qadar malam 27, sekarang malam Lailatul Qadar malam 23, sekarang Lailatul Qadar malam 25. Saya sudah mendapat Lailatul Qadar, saya sudah malam. Man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Para ulama boleh saja. Imam Syuuti berkata seperti itu, boleh saja beliau mendapat Lailatul Qadar saat tanggal-tanggal yang telah beliau prediksikan. Tapi lihat amalan beliau. Apakah amal kita sama dengan amal beliau? Tidak, saudara. Tidak, wahai saudaraku. Sayyid Abdul Wahab Asy'arani berkata, Sayyid Fulan berkata, ulama Fulan berkata bahwa memprediksi malam Lailatul Qadar. Betul, mereka seorang isyarat para ulama itu, isyarat Rabbani. Akan tetapi apakah amalan kita seperti mereka? Nah, itu yang patut ditanya-tanya.
Kita hanya mengutip. Tapi apakah amalan kita seperti mereka? Nah, oleh karena itu, tidak usah terpaku dengan malam ganjil ataupun malam genap. Yang jelas 10 hari terakhir bulan Ramadan, bersungguh-sungguhlah meraih Lailatul Qadar. 10 hari terakhir bulan Ramadan, bersungguh-sungguhlah membuat kebaikan, banyak-banyak membuat kebaikan. Yang tadi saya sarankan, entah itu beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran, baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, zikir, beristighfar, bertasbih, banyak kaifiah cara berzikir. Kalau saya lebih ke saya pribadi, jika ditanya apa amalan Habib, saya membaca sholawat Al-Fatih 5 Al-Ghurika 489 kali. Jika mampu 1000 membaca. Jika mampu, insya Allah saya 10 hari bulan Ramadan terakhir, setiap ba'da subuh dan setiap malam baca sholawat Fatih 489 kali. Itu nggak lama, cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Kita lebih banyak tidur daripada. Memang tidur orang yang berpuasa itu ibadah, tapi kalau terus-terusan tidur itu bukan ibadah, namanya malas. Jadi oleh karena itu, wahai ahbab yang bertanya, tidak usah terpaku dalam malam ganjil. Jadi kalau terpaku dalam malam ganjil, lalu apa yang Anda lakukan di malam genap? Contoh, Anda terpaku di malam 21, lalu malam 22-nya Anda santai, duduk maniskah atau apakah? Jika Anda bersandar ke malam 23, terus malam 24-nya apa yang Anda lakukan? Oleh karena itu, 10 hari terakhir bulan Ramadan, raihlah, karena pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yakin, harus yakin. Berdoa kepada Allah tanpa keyakinan percuma. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 kebaikan, malam yang dimana di saat itu turun para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada yang bertanya. Sekali lagi, jika ada kesalahan atau kekhilafan, itu mutlak dari kebodohan saya. Karena zaman sekarang lagi booming mencari kesalahan-kesalahan dari setiap ucapan. Seperti kemarin ada yang memfitnah saya bahwa nasab saya kepada Rasulullah SAW palsu. Nah, akhirnya kami sekeluarga datang ke ketua Rabithah, pencatat nasab Maktab Daimi Rabithah Alawiyah yang ada di Jakarta Pusat. Saya sertakan di dalam video ini tentang kesahihan dan keabsahan nasab At-Tayyib As-Sufyani Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya Ahmad bin Muhammad Al-Atlas, Ketua Maktab Daimiyah Rabithah Alawiyah bagian Nasab Jakarta Pusat. Dan ini menyampaikan atau memberitahukan bahwa Sayyid Anwar bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Mustafa bin Hamid bin Ahmad At-Tayyib As-Sufyani ini adalah keluarga kita dari Bani Hasan atau Al-Hasani yang sudah terdaftar kabilahnya, marganya di Maktab Daimi. Adapun anak-anaknya juga terdaftar di kita di sini, ya. Dari Sayyid Anwar ini ada Muhammad Rizal, Ahmad Saidan, Idrus, Adnan, Fahmi, Saniyah, Siri, dan Nida. Jadi tolong, apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan marga ini, silakan hubungi saya. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling kerjasama, saling membantu, dan tidak menimbulkan fitnah. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Maroko sana sudah tidak asing nasab kami, akan tetapi di Indonesia
dari keturunan Sayyidah Hasan itu memang asing. Tapi insya Allah mungkin kami itu bukan ujian buat kami. Kami tidak peduli disebut apapun. Khususnya saya, banyak yang memfitnah guru saya, banyak yang mengatakan guru saya begini. Tetapi pesan guru saya kepada saya, percuma jika kita sibuk kepada orang yang menjeleki kita, atau yang hasud kepada kita, atau yang zalim kepada kita. Lebih baik fokuskan diri kita, menjaga hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah. Bahkan guru saya mendidik saya, orang lain berhak menzalimi saya, kata guru saya. Tapi kita tidak berhak menzalimi orang lain. Orang lain berhak menghina kita, tapi kita tidak berhak menghina orang lain. Itu yang guru saya didik. Itu yang Sayyid Ahmad Al-Hadi didik kepada saya. Ini Masya Allahnya akhlak beliau. Bahkan putra dari Sidi Ahsan Al-Bakili memuji beliau. Putra dari Sidi Ahsan Al-Bakili, putranya langsung dari Sidi Ahsan Al-Bakili memuji beliau, dan tidak lama kemudian setelah memuji beliau, mengutarakan makom beliau, tidak lama dari situ wafat putranya Sidi Ahsan Al-Bakili. Nanti videonya insya Allah akan saya sertakan juga. الشريف يحب والدنا كثيرا جدا، مرسوخ في قلبه وفي عقله وفي روحه وفي ذاته. لا يحب غيره إلا الشيخ سيد أحمد التجاني، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. ما أحب له من ذلك. فقلت له: أنت مقامك مقام سيد الحاج الحسن الباقلي بهذه الأصقاع المباركة، أصقاع مباركة بأهلها مباركين. ما رأيت ولو في المغرب ما رأيت مثلكم وما رأيت مثلهم. تبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو اللي قلت له: أنت هو سيد الحاج الحسن الباقلي هنا. ما شاء الله. Bahwa Sayyidi Ahmad Al-Hadi Al-Hasani adalah Sidi Ahsan Al-Bakili fi zamanihi. Maqamuka maqam Sidi Ahsan Al-Bakili. Itu perkataan dari putranya langsung Sidi Ahsan Al-Bakili. Maqam Sidi Ahmad Al-Hadi itu ya tidak usah diceritakan. Ini hanya, saya tidak maksud memuji beliau karena beliau tidak cinta akan pujian, karena beliau itu tidak cinta akan ucapan. Beliau hanya berjalan lurus, tidak banyak menoleh kanan kiri. Walaupun saya banyak sakit hati mendengar sesuatu akan, tapi beliau mendidik kepada saya, mereka wajib, bahkan mereka berhak menghina kita, tapi kita tidak berhak menghina mereka. Itu akhlak beliau yang dididik kepada saya. Jadi oleh karena itu, bagi orang yang memfitnah saya, menzalimi saya, kalian berhak. Akan tetapi saya tidak berhak menzalimi kalian semua. Itu didikan guru saya, Sayyidi Ahmad Al-Hadi. Semoga menjadi tarbiyah juga kepada para pendengar, taswiqan lisami'in. Semoga menjadi taswik, semoga menjadi ghirah Muhammadiyah, ghirah Islamiyah, supaya menjadi penambah semangat bahwa tebarlah kebaikan. Tak usah pedulikan omongan-omongan orang-orang, ocehan-ocehan keburukan tentang orang-orang. Tebarlah kebaikan, sebarkan virus-virus cinta Nabi Muhammad SAW. Karena saat ini zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh kekacauan, zaman yang penuh jauh dari cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak yang menangis membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi mereka apakah berpikir bahwa Nabi Muhammad mungkin sedang menangis melihat keadaan akhlak kita?
Terkadang kita sedang keadaan susah membaca sholawat sambil menangis. Tapi ketika Allah beri kesenangan kepada kita, jangankan menangis, sholat pun kadang kita selalu di akhir-akhir. Itulah sifat kita. Ghafil. Aksarun nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran anil hayatid dunya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Ini Allah yang berkata, Allah yang berfirman. Kebanyakan orang itu tidak tahu. Padahal profesor, padahal doktorandes, tetap Allah katakan tidak tahu. La ya'lamun. Ya'lamuna zahiran anil hayatid dunya. Mereka tahunya cuma perkara-perkara dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi kepada perkara akhirat, perkara yang abadan, mereka lupa. Mereka lupa. Jabatan di dunia itu sesaat, sakit sebentar, miskin sebentar. Tapi di akhirat, makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita di dunia hasanah, maksudnya hasanah tuh kita banyak memperlakukan amal saleh. Insya Allah nanti akhirat kita pun akan hasanah. Dan insya Allah kita pun akan dijauhkan dari siksa kubur. Itu maksud dari doa sapu jagat tersebut. Jadi Allah hanya beri kita pilihan dua, ridho atau murka. Tapi jangan pernah merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah. Kita harus berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus berlindung dari syaitan itu paling tidak suka melihat kita tuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah syaitan itu diutus untuk menjelma dan kalau bahasa sekarang itu mewawancarai Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad bertanya, wahai iblis, wahai syaitan, makhluk siapa yang pertama kali makhluk siapa yang pertama kali Anda benci? Itu kata syaitan, Anda. Ini syaitan dengan gentlenya bilang Anda. Akhirnya Sayyidina Umar marah. Rasulullah aku bunuh ini orang. Kata Rasulullah, lah, diam. Ini sebab syaitan akan mati ila yaumil qiyamah. Terus ditanya. Tapi yang pertama kali Rasulullah tanyakan, siapa makhluk yang paling Anda benci? Engkau ya Rasulullah. Anda. Itu kata iblis. Makanya, oleh karena itu ini yang perlu diluruskan, pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Saya pun lagi belajar sama. Jadi yang namanya pelajar wajar jika melakukan kesalahan ucapan atau perilaku atau akhlak, karena saya belajar. Saya bukan ulama, saya bukan apa-apa. Saya mendirikan majelis pun sesuai izin beliau. Semuanya saya sesuai izin beliau. Saya tidak berani tanpa izin beliau, guru saya Sayyid Ahmad Al-Hadi. Oleh karena itu, satu kali lagi, jawaban saya untuk Anta yang bertanya Lailatul Qadar kapan terjadi, saya jawab wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Akan tetapi 10 hari terakhir bulan Ramadan di situ akan terjadi malam Lailatul Qadar. Jadi dalam 10 hari itu, entah malam genap, entah malam ganjil, berusahalah berbuat banyak kebaikan yang pernah kita tidak lakukan di bulan-bulan lain. Jadi khusus 10 terakhir bulan Ramadan itu saling banyak memaafkan, saling banyak dermawan, saling banyak berbagi, saling banyak. Dan satu hal yang saya tekankan khusus kepada majelis saya, majelis Al-Fatih Al-Ba'akiri, ya ahbab, jangan bersandar kepada keadaan. Apa maksud? Jangan bersandar kepada keadaan dan jangan bersandar kepada ketidakadaan. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bersandar kepada keadaan, contoh. Ketika kita punya uang,
Berhubung kita bersandar kepada keadaan, ketika keadaan kita punya uang, kita berangan-angan ingin sedekah. Tapi ketika kita tidak punya uang, kita berandai-andai, andai saya punya uang, saya akan bersedekah, Tapi ketika punya uang, lupa. Seperti mana yang pernah di zaman Nabi terjadi, Sa'labah yang sholat bareng Nabi, berjamaah bareng Nabi, tapi ketika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jangan bersandar kepada keadaan dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Fokus kita bersyukur kepada Allah. Wa kafa biha min ni'mah, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita tuh kita dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu, ya Allah, sangat mencintai kita sebelum kita mencintai dia. Nabi Muhammad itu sudah menangis untuk kita sebelum kita menangis untuk beliau. Nabi Muhammad itu sudah terluka sebelum kita terluka untuk beliau. Nabi Muhammad itu sudah meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang akan dilakukan oleh umatnya sebelum umatnya melakukan dosa. Wa in wajadtu syarran, kalau umatku melakukan keburukan, ya Allah, istaghfartullah, aku mohonkan ampun kepada Allah. Kurang apa baginda Nabi Muhammad SAW? Jadi ketika ada yang bertanya kepada Anda, siapa makhluk yang paling mencintai Anda? Jawablah Nabi Muhammad SAW. Karena orang tua kita sendiri pun belum tentu seperti Nabi Muhammad SAW cintanya kepada kita. Ini kecintaan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ketika mau mati pun ingat kita. Yang mana kita ketika mau tidur pun tidak pernah ingat Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi namanya Thawban. Siapa? Thawban, Sayyidina Thawban. Beliau itu bermimpi masuk surga. Kalau kita bermimpi masuk surga, mungkin besoknya kita sudah sebar. Ana malam mimpi masuk surga. Ini Sayyidina Thawban mimpi masuk surga. Ketika bangun pucat mukanya. Datang ke baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan pucat. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, ya Thawban, limaza? Kenapa? Mukamu pucat, apa kamu sakit? Tidak ya Rasul. Apa ada yang mengancammu? Tidak ya Rasul. Apa ada yang menagih hutang kepadamu? Tidak ya Rasul. Lalu apa yang membuat wajahmu pucat? Ya Rasulullah, engkau sudah jelas akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika aku mendapatkan rahmat Allah, terus aku masuk surga Allah, di mana surgaku ya Rasulullah? Aku takut tidak satu surga denganmu ya Rasulullah. Ini sahabat Nabi yang berkata, di surga pun takut tidak bersama Nabi. Di surga saja takut tidak bersama Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang tidak pernah menatap Nabi, kita yang tidak pernah bersama Nabi, kita yang tidak pernah duduk bareng Nabi. Apa yang membuat kita lupa akan hal itu? Cinta kita kepada Nabi Muhammad dangkal. Perbaikilah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat saja takut tidak satu surga dengan. Apa indahnya surga ya Rasulullah jika tidak bisa bertemu denganmu? Jadi indahnya surga bukan karena kemewahan surga itu sendiri, akan tetapi karena adanya wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini makhluk yang dipuji oleh yang maha terpuji. Nabi Muhammad ini makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Berbeda dengan kita. Kita terlalu mengharapkan kemuliaan dari makhluk.
Kita terlalu mengharapkan pujian dari orang. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW dipuji oleh yang maha terpuji, dimuliakan oleh yang maha mulia. Walaupun kita tidak bersolawat kepada Nabi pun, Nabi Muhammad itu tidak butuh. Akan tetapi ini perintah Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Bersalawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang adab. Makanya di dalam qasidah Faidah Rabbani disebutkan bi adabi yati khairu fatihi. Apa? Ana lupa tuh. Jadi kalau baca salawat adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan nur wal anwari wal asrari, akan mendapatkan cahaya, vitamin dari baginda Nabi Muhammad, vitamin mahabbah, vitamin mahabbah kepada hati kita, sehingga kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena cinta itu anugerah, cinta itu hadir di dalam jiwa, bukan datang dari mata. Kalau cinta datang dari mata, maka cinta kita kepada Nabi Muhammad palsu. Karena kita tidak pernah menatap wajah baginda. Jadi cinta itu hadir di dalam jiwa. Dan tidak mungkin kita bisa mencintai suatu perkara kalau kita tidak kenal kepada perkara tersebut. Kita cinta dunia karena kita tahu kemegahan dunia. Karena kita kenal susahnya hidup di alam dunia. Tapi kita tidak. Andai kita lebih mengenal Nabi Muhammad, maka dunia yang sesaat ini mungkin, ya Allah Rasulullah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu kunci utama kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita tidak sezaman dengan Nabi Muhammad. Kita butuh bimbingan seorang guru, yang mana guru kita itu berguru kepada seorang guru, berguru lagi kepada seorang guru, terus sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Kita bergurulah kepada sosok ulama. Bukan hanya sekedar berilmu, maksud ulama di situ ulama yang memang benar, ulama kamil, ulama yang sempurna, yang memang sempurna keilmuannya. Terus dia berguru kepada guru yang sama makomnya pun, terus berguru lagi, berguru terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu fanatiklah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita pun belum tentu mati akan ingat kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mati pun ingat kita. Bahkan kita pernah diumumkan di depan sahabat-sahabat Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Ahbabi, ahbabi, kekasihku, kekasihku. Sahabat kaget. Siapa ya Rasulullah, maksudmu kekasihmu, kekasihmu itu? Apakah kami ini semua bukan kekasihmu? Ya Rasulullah, antum semua ashabi, kalian semua sahabatku. Lalu siapa ahbab yang antum sebut-sebut? Nabi Muhammad berkata, orang yang tidak pernah melihatku tapi bisa mencintaiku. Maksudnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, cintailah Nabi Muhammad dengan cinta yang benar. Jangan sampai fi tariqil hubbi kazib. Jangan sampai cinta kita kepada Nabi Muhammad berada di dalam jalan yang dusta. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Rasul. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Minumlah tangan kanan, jangan tangan kiri. Dari perkara-perkara kecil. Tidak usah yang besar-besar. Perkara-perkara yang kecil. Seperti kurma. Kita makan kurma. Kurma ini makanan buah favorit Nabi Muhammad SAW, itu kurma. Nabi Muhammad itu tidak pernah tertinggal makan kurma. Tapi kita makan kurma setahun cuma sebulan sekali. Bulan Ramadan.
Di luar bulan itu di rumah kita nggak ada korma. Padahal kurma tuh biasanya kalau memang benar kita cinta kepada seseorang, makanan apapun yang orang itu sukai, kita pasti suka. Walaupun kita tadinya nggak suka. Karena cinta yang mendorong. Jadi kalau udah ada cinta di dalam hati, nah, makanya tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan di dalam surat Wal-'Ashr, sesungguhnya semua manusia akan rugi. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Buah dari iman wa amilus salihati, baru beramal saleh. Jadi dahulukanlah iman. Jangan dahulukan akal. Kalau dahulukan akal, repot. Akal nih sifatnya so tahu. Akal nih sifatnya suka melebih-lebihi. Akal nih sifatnya kotor. Dahulukan iman, baru akal. Ketika akal kita bertanya, ilmu yang menjawab. Ilmu syariah yang akan menjawab. Ketika ilmu syariah menjawab, karena di hatinya sudah ada iman, maka akal pun akan menerima. Jadidu imanakum. Perbaharuilah keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi kita raihlah 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh kedermawanan, dengan penuh amal-amal salih. Banyak amal-amal salih itu tak terhingga. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Bersih-bersih masjid, iktikaf di masjid, bersih-bersih WC masjid, itu pun kebaikan. Baca Al-Quranul Karim di dalam masjid, baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, baca ini semua, pokoknya lakukan semua amal-amal sholih. Perbanyak amal-amal sholih saat malam-malam itu. 10 hari terakhir bulan, entah itu malam genap, entah itu malam ganjil, wallahu alam, yang penting kita melakukan amal saleh. Dan insya Allah kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Entah itu di malam genap, entah itu di malam ganjil. Jadi kita tidak usah sibuk mencarinya. Tapi sibukkanlah beramal di malam-malam tersebut. Bukan sibuk mencari malam tersebut. Nah, mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya mohon maaf karena sekarang musim fitnah. Sering mencari kesalahan dari setiap ucapan-ucapan orang. Jadi saya sekali lagi mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau kekeliruan ucapan atau kekeliruan pembacaan hadis atau Al-Quran. Nah, itu mutlak itu karena kebodohan saya. Itu karena saya bilang saya itu masih belajar. Akan tetapi tugas saya hanya mengajak, saling nasihat, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saling mengingatkan satu sama lain. Nah, seperti itu. Mungkin sekian pertanyaan yang bisa saya jawab dari saudara saya Ahbab Majelis, yang insya Allah nanti pondok pesantren kita akan segera terwujud. Mudah-mudahan zawiyah kita, majelis kita, masjid kita akan segera terwujud insyaallah taala. Saya mohon doa kepada antum semua. Jangan lupa doakan kami, support kami, doakan saya juga agar Allah menganugerahkan kebaikan kepada saya dan mengikhlaskan saya, mengistiqomahkan saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam segi ucapan atau akhlak. Itu karena mutlak dari kebodohan saya, karena saya masih belajar. Lebih kalau memang masih belajar nggak usah banyak ngomong. Terserah antum semua. Itu hak antum berbicara apapun. Yang jelas saya hanya sharing. Jika ada kesalahan, jika ada, itu namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan.
Mungkin segitu dari saya, tidak bisa panjang-panjang, maaf. Ini banyak pertanyaan, hampir 9 pertanyaan, tapi saya tidak bisa jawab satu-satu. Saya fokus di pertanyaan itu. Nanti insya Allah saya akan buat lagi sebuah video yang untuk menjawab 9 pertanyaan ini. Sebab ini pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan jodoh, terus berkaitan dengan Habib, apakah ada amalan untuk bisa bertemu Nabi Muhammad SAW? Terus Habib, apakah ada sholawat yang bisa membuat kita kaya raya? Ini pertanyaan-pertanyaannya Masya Allah semua. Nah, semua sholawat tuh semua sholawat tuh Masya Allah, semua sholawat tuh baik-baik semua. Yang membuat kita kaya raya atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kaya kepada Allah, mintalah cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nanti saya jawab di lain waktu. Doakan saya hari-hari ini di dalam Ramadan ini sering sakit, sering drop badan. Jadi doakan saya, terutama doakan guru saya Syed Ahmad Al-Hadi Al-Hasani. Beliau sekarang bermukim di Malaysia. Doakan beliau semoga panjang umur, semoga umurnya diberkahi oleh Allah, semoga dimaafkan oleh Allah semua kehilafannya, kesalahannya, dan semoga Allah memandang kepada beliau dengan pandangan rahmatnya dan maghfirahnya. Jadi saya minta kepada ahbab khususnya, doakan guru saya Syed Ahmad Al-Hadi Al-Hasani dengan doa yang khusus. Kalau bisa bersedekahlah, seperti mana Imam Syafi'i bersedekah mengatasnamakan gurunya. Jadi bersedekahlah kita mengatasnamakan beliau, agar beliau dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang hasud kepada beliau, dan semoga beliau diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah-langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya katakan mohon maaf dari setiap ucapan saya yang mungkin yang menyimak video ini lebih pintar dan lebih alim dari saya mohon maaf, 1000 maaf, karena saya masih belajar. Kenapa Bi memakai amamah? Karena saya tidak bisa meniru amalan orang-orang salih, saya tidak bisa meniru zikir-zikir orang salih yang ribuan jutaan zikirnya, tapi paling tidak saya bisa meniru dandanan orang salih. Dan semoga saya termasuk kepada rombongan orang-orang salih, allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi mudah-mudahan saya termasuk kepada rombongan, bukan termasuk orang saleh, tapi termasuk kepada rombongan orang-orang yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi mohon maaf. Kenapa saya dari tadi mohon maaf terus? Karena sekarang banyak yang mencari kesalahan dalam setiap ucapan-ucapan yang lontarkan. Banyak yang main potong-potong video, atau banyak yang wallahu a'lam bishawab, entah apa maksud mereka. Mudah-mudahan mungkin mereka nanti ke depannya lebih baik daripada kita semua, kita tidak tahu. Karena itu jangan persempit rahmat Allah. Walaupun kepada peminum khamar sekalipun jangan benci mereka. Banyak di majelis saya banyak orang-orang yang tadinya minum khamar, tadinya tidak pernah berpuasa. Alhamdulillah sekarang mereka semua tidak lagi minum khamar, berpuasa. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Karena maghfirah Allah itu lebih besar. Kita tidak tahu, mungkin pemabuk yang kita lihat suatu saat nanti dia memakai baju pakaian surga dan kita malah masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekali lagi wal afu minni, maafkan saya jika ada kekeliruan dalam segala ucapan, dan doakan saya semoga Allah istiqomahkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.